Bintang sudah kedatangan teman-teman dari film Sleep Call. Sleep. Call. Duduk kanan atas. Saya Benny Siregar Yoi, sebagai co-producer. Enggak. Sebagai Surya. Anggota The Pinjols, teman sekantor Dina. Oke. Insomnia. Bukan. Kacau nih orang sebelah saya kacau. Parah. Lanjut. Halo, gue John Giowan sebagai Rama. Lanjut. Halo, aku Dewa Dartian sebagai Bella. Hai, ada lagi? Aku Laura Basuki sebagai Dina. Aku Fajar Nugros sebagai Benedictivity. Wah, bukan. Amin. Jangan diaminin dong. Benar dong. Premis film tuh ya, habis ngomong gitu ketuk resep, filmnya jalan. Sleep Call. Betul. Apa ini Mas Sleep Call? Sleep Call adalah film tentang efek buruk dari maraknya berkembangnya teknologi komunikasi. Oke. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang sering melakukan komunikasi terhadap orang yang dia kenal, terhadap orang yang dia dekat, terhadap pacarnya dengan melakukan video call sepanjang malam. Oke. Sampai ketiduran, dan ya kalian lebih tahu sendirilah ya, yang denger ini pasti ada lah. Ayo kamu sleep call sama siapa semalam? Nah, itu dia. Itu yang menarik karena ketika aku denger judul filmnya ada Sleep Call, aku membayangkannya ini adalah film roman komedi. Betul. Tapi ternyata bukan. Kata siapa? Komedinya di mana? Emang komedi, Mas? Komedinya di bagian mana ngebayangin? Enggak, dia membayang. Oh iya. Karena coba kebayangannya. Karena membayangkan ini film Sleep Call gitu ya kan, identik sama kehidupan anak muda. Tapi ternyata ini genre adalah suspense thriller. Betul. Kok jauh banget ini? Emang coba Ben. Kenapa aku? Ya kan kamu yang co-producer. Ya iya. Coba dong. Jadi gini, saya akan membawa IDN Pictures itu ke arah yang benar ya. Enggak bercanda. Biar gampang nangkepnya, ini film-film genrenya ini langsung saya kasih contoh aja ya. Oke. Kayak Gone Girl itu ada. Kayak gitu. Jadi thriller yang mungkin yang suspense. yang suspense sih emang. Yang kita akan meloncat-loncat gitu. Masa? Suspension. Bukan, itu suspension. Yang apa ya? Seremnya tuh lambat tapi konsisten dari awal sampai akhir. Oke. Kita kayak nggak diberi nafas dari awal sampai akhir gitu. Kayak pelan tapi kita tuh beneran kayak pandangan kita nggak akan lepas dari film itu gitu loh. Thriller yang seperti itu. Tapi kenapa milih temanya adalah Sleep Call, Mas Fajar? Kenapa tuh? Ya karena sedang hype. Enggak, Mas Fajar. Sedang hype ya. Sleep Call ini sedang dilakukan oleh hampir semua remaja di Indonesia. Oke, Gitu. betul. Dan sekarang kan komunikasi ini sudah sangat mudah, beda sama generasinya saya dulu. Dulu kan pulsa susah, mahal. Betul. Sanggup beli cuma 20 ribuan. Sekarang kan Rumah wartel, Pak. sudah sangat Iya, wartel sudah ada. sangat mudah gitu. Jadi fenomena inilah, karena film itu semacam dokumentasi untuk masa depan. Jadi kakek nenek, cucu-cucu cicit kita kelak bisa, oh di tahun 2003 sekian itu Sleep Call sedang hype ya, sampai ada filmnya. Jadi itulah film itu seperti message kan. Oke. Message for the future. Oh, message from the future. Betul. Berarti emang film Sleep Call ini dibikin oleh Mas Fajar sendiri, di scriptwriternya Mas Fajar sendiri juga kan? Enggak, ada Monji Atmojo. Sama idenya dari Sophie Luisa. Oke. Mahasiswi UGM. Oh, serius? Psikologi, ya betul. Enggak, tapi bercanda. Bukan yang itu. Bukan itu ya? Bukan yang itu. Apa? Berarti ada konsultasi sama psikolog gitu, Mas? Iya, buat bikin betul. film ini? Kita ada riset ke psikolog, karena Sophie juga udah mahasiswi psikologi ya, tingkat akhir. Terus ada juga riset ke korban pinjol. Oh, serius? Ya, jadi si Dina ini ceritanya pekerjaannya adalah pegawai pinjol ilegal. Oke. Jadi karena dia suntuk dengan hidupnya, malamnya dia mencari pelarian dengan Sleep Call itu. Kalau Mbak Dela, ada nggak ngalamin Sleep Call? Aku iya, karena kan aku dan pacarku memang Sombong. lumayan.
Memang maksudnya memang sama-sama sibuk. Jadi Oke. ya cara kita berkomunikasi adalah dengan teleponan, video call gitu kan. Hanya saja aku baru tahu istilah sleep call ini dari project ini justru. Oh gitu. Sebelumnya ya cuma video callan Oke. sampai mau tidur gitu. Udah. Yang sampai tidur masih nggak dimatiin sampai paginya Itu gitu. mungkin beberapa kali, tapi karena emang lagi capek aja, jadi nggak sengaja gitu. I see. Kalau Laura? Aku pernah teleponan lama sebelum tidur, tapi nggak pernah yang didiemin sampai ketiduran sih. Tapi sebelum tidur udah dimatiin. Iya ya. Kayak buat apa gitu ya? Karena dulu mahal, zamanku pacaran tuh kan udah kayak 20 tahun yang lalu ya. Kelihatan nih umurnya nih. Jadi Oke. ya nggak punya privilege kayak anak-anak sekarang yang bisa pacarannya dengan Bebas, wifi ya kan? atau gratis gitu kan. Bisa video call lagi. Dulu aku nggak ada, audio doang. Tapi udah pakai HP kan waktu itu kan? Atau masih Masa ke hotel pager gitu? ya nggak pakai pager Pernah dong. ngerasain pas zaman-zaman masih SMP gitu pakai telepon rumah. Mulai SMA tuh mulai pakai handphone, sampai kuliah tuh pakai handphone. Oke. Kalau Mas Fajar, Mas, terakhir sleep call sama siapa nih? Ya nggak ada, saya tuh dulu eranya masih ngirim lagu lewat Jeronimo ini. Keren. Iya. Keren. Kirim salam lagunya di sini. Oh iya, emang orang Jogja Mas ya? Iya, Oh, boro-boro bener. mau sleep call. Harus sopo? Bojo ya. Gitu. Nanti pulsa, memang ngenes mah. Loh, Nggak usah diceritain lah, susah. Waduh. Oh ceritain Ben pengalaman kamu. Gimana tuh? Gimana Ayo, tuh? Ben. Jadi waktu itu karena masih malu nggak pasang foto. Terus nggak ada yang swipe kanan. Akhirnya kan aku pasang foto kan, ada satu swipe kanan. Langsung ngechat mbaknya ini, Mas mending nggak usah pasang foto. Gitu. Gitu kan, harapannya gitu kan. Kacau nih. Kalau Laura? Aduh, aku Pernah? kawin udah 12 tahun yang lalu, jadi belum ada tuh dating apps. Oh, belum ada ya? Iya, dia biro jodoh di koran. Dapatnya dari koran. Nah, setelah 2 hari lalu berarti antusias penonton gimana, Mas? Alhamdulillah. Udah berapa penonton sih? Rame, 100.000 lebih. Wah, keren. Keren. Udah roadshow kemana aja? Kita udah roadshow di berapa kota ya? Ini Laura, 9. Benny, dan Nah, kita udah ke Bandung, Medan, Pontianak, terus hari ini ke Jogja. Makassar, Ada Surabaya. Makassar, Surabaya. Surabaya. Wah, berapa hari berarti? Kita pecah dalam tim, 2 hari. pecah tim. Oh, pecah tim. Ya, kita mecahin rekor muri nih nanti. Kita bakal keliling 26 kota. Wih, Wow. bayangin Wow. Laura bebannya kan. Wow. Keliling 26 kota sama Benny. Wow. Ini syutingnya berapa lama, Kak Dila? Syutingnya kita berapa lama ya? 21 hari. 21 Oh, cepet ya? cepet sih. Tapi kan kita ada workshopnya juga. Oke. Itu sekitar 2 minggu. 2 mingguan. Workshopnya Oleh sama Mas Bapak ini. Rosa. Ya benar, kita sudah kedatangan Mas Rosa juga kan, Cah Muda. Guru kita semua. Guru kita semua. Iya. Sebelumnya udah ada produksi yang sebelum Sleep Call. Jadi Oke. bahkan sebelum produksi Sleep Call kita udah ngobrolin Sleep Call. Jadi udah lama. Oh gitu, berarti emang udah lama. Ya udah. Ini Mas Rosa sebagai apa nih di film Sleep Call nih? Aku temennya Benny. Pinjol juga. Korban pinjol Aku katanya ya? main cuman beberapa scene, tapi Oke. lebih banyak nemenin mereka menemukan karakter gitu. Kayak coach. Acting coach. Yes. Itu berarti ngapain aja tuh Mas? Kalau acting coach tuh? Acting coach yang pertama Job desk jadi pawangnya utamanya. Benny juga. Ya, Oh, Benny. yang utama coach itu menemani aktor membuat metode untuk memikirkan bagaimana membangun tiap karakter. Jadi goalnya membuat setiap karakter itu menjadi unik, menjadi nikmat untuk ditonton, punya Oke. kemampuan menyampaikan komunikasi dengan estetik. Dan itu susah nggak sih Mas treatmentnya? Tergantung, kalau aktornya punya semangat tinggi kayak teman-teman yang di Sleep Call, buat saya nggak ada sulitnya. Gitu. Dan itu lama ya? Apanya? Kita kemarin berapa ya coachnya? 2 minggu. Coachnya? Mingguan, 2 mingguan. 3 minggu. 3 minggu lah. 3 minggu. Ya kan ada memang jeda berapa hari mereka mengerjakan PR terus baru lanjut lagi gitu. 1 bulanan berarti. 1 bulanan ya kira-kira ya. Kalau Mas Fajar, Ya. kenapa akhirnya milih teman-teman ini buat jadi pemain di film Sleep Call? Kayak kerja sama Kak Laura kan baru ya? Tuh. Kedua.
kedua kalinya bahkan. Dia sama saya tuh agak milih gitu. Enggak, emang Gitu. lama nggak ditawarin. Kenapa akhirnya muncul nama-nama baru kayak yang sebelumnya? Kalau Biowan kan emang udah sering di filmnya Mas Fajar Nugros, tapi dia kayak Silian Nugrosnya saya. Silian Nugros apa? Silian Nugros. Silian Murphy. Kylian Murphy-nya Fajar Nugros ya. Betul. Ada kayak Laura Basuki, ada Bron Palarai bahkan, Christo Emmanuel, bahkan Rachel Fenya juga ikut main. Ini kenapa akhirnya meminang mereka ini? Buna harusnya kesini nih, cuman pesawatnya ternyata delay. Oh gitu? Iya. Lagi Lagi perjalanan dia. Nanti sayang tak suruh sekali. mampir sendiri deh. Enggak dong, enggak dong. Oh nggak boleh ya? Enggak dong. Apa tadi pertanyaannya apa? Kenapa akhirnya memilih mereka ini? Kenapa ya? Yang pertama, mereka ada dalam bayangan saya ketika membaca skenarionya. Oke. Bahwa Laura Basuki kayaknya pas gitu untuk memerankan Dina. Kemudian Della Dartian, Della yang menemukan jodohnya. Della tuh sangat proses panjang gitu, karena ini kan teman sahabat ada dan tiadanya si Dina ini kan. Betul. Jadi kita mencari siapa aktor yang memerankan karakter ini tuh nggak kebayang sampai seminggu sebelum syuting ya. Jadi Della Dartian itu masuk join the project seminggu sebelum syuting. Jadi dia lagi liburan di Jepang. Serius? lagi liburan holiday di Jepang. Di kontak tuh. Kontak. Gitu. Ya Allah. Jadi dia pulang liburan langsung dapat. Sakit kepala. Sakit kepala tuh baca naskahnya. Lagi liburan di kontak, PR-nya banyak banget dong berarti dong. Betul. Ya waktu liburan kan kayak Mas Fajar, sama Kak Laura, oke asik nih gitu kan. Belum tahu naskahnya gimana. Ternyata nggak asik. Begitu baca naskahnya, pusing aku. Pas awal di kontak Mas Fajar, pikirannya mau bakal main film apa, Kak? Tapi udah dikasih sinopsis. Oh, udah dikasih sinopsis. Nggak nyangka bakal, maksudnya kayak naskah ini tuh salah satu naskah yang sangat rumit, complicated, dan pokoknya semuanya tuh punya layer masing-masing gitu kan. Oke. Walaupun istilahnya aku di sini sporting ya, tapi kan aku baca semuanya tuh, aku ikut pusing. Oke. Aku ikut pusing karena Dina gitu loh, maksudnya kayak kita semua tuh jadi memiliki project ini kan gitu. Jadi pas habis aku baca naskahnya, kok pusing ya. Aku bahkan reading day one aku minta Paramex sama serius? Kak Laura. Karena aku udah reading duluan. Jadi udah stok. Karena aku udah reading duluan, aku udah stok di tas tiap hari bawa obat pusing. Iya, jadi pas reading day one tuh kok sakit kepala. Terus dia pusing, nih ada nih. Udah prepare ya P3K ya. Tapi emang Bella tuh sosok yang seperti apa buat Dina sebenarnya di filmnya? Bella itu ini kenapa aku ngambil project ini karena aku belum pernah memerankan karakter yang unik seperti ini. Bella tuh egois banget gitu dan dia ambisius, dia pengen sukses di Jakarta, di kota besar. Pasti punya deh teman kayak Bella yang kalau lagi dibutuhin tuh nggak ada, tapi kalau lagi seneng-seneng pasti ada. Semua teman saya seperti itu ya. Aduh. Nah itu sebenarnya apa yang disampaikan film ini. Yang pertama adalah kenapa pinjol menjadi sangat semerbak ya, semarak gitu ya. Karena teman sudah tidak ada di sisi kita actually. Kita tuh kadang sendiri gitu. Jadi ketika teman baru di WA aja kita kan selalu bercanda di grup WA alumni gitu ya. Ini teman lama, kalau lama nggak menghubungin pasti ujung-ujungnya ngutang. Betul. Loh iya memang, karena ternyata dia memang butuh bantuan. Memang butuh bantuan. Tapi kita jadikan itu ya? Bercandaan. Nah ketika dia jadi bercandaan, ketika teman kita yang awalnya nggak minta bantuan itu akhirnya datang ke kita, dia jadi sungkan. Jadi dia mencari output lain untuk mencari pertolongan yang nggak merepotkan teman-temannya. Yang nggak merepotkan teman-temannya. Jadi itu yang membuat pinjol menjadi semarak. Itu yang ingin kita coba angkat di film ini gitu. The script is good. Aku kalau ngebaca skrip membayangkan ini bisa digali sedalam apa, bisa dikembangin seluas apa. Dan ketika ngelihat membayangkan pemerannya, apakah aktor-aktornya juga bisa untuk berkembang bersama skenarionya. Jadi hal kesepian itu yang mau kita sodorkan ke teman-teman, bahwa setelah nonton film ini, kalau bisa coba cek teman-temanmu yang kesepian. Tapi kalau berulang-ulang minjem kan ya nggak mungkin. Kita harus ngomong baik-baik ya. Maksudnya itu soal lain gitu. Tapi the essence of the movie yang kemudian ini aku harus ngomong karena beberapa miss. Yang pertama, film ini nggak ngajak tebak-tebakan. Yang kedua,
kita kalau ngelihat perempuan berani bersuara, berani bersikap, berani memperjuangkan pendapatnya, pasti kita anggap perempuan itu kesambet, perempuan itu gila. Betul. Nah, film ini sebenarnya adalah dunia yang gila yang melihat ketika ada perempuan bersuara, kita ngelihatnya aneh. Gitu. Karena lingkungan kita kan masih patriarki dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya yang gila di film ini mungkin kamu akan temukan sendiri, tapi sebenarnya bukan tantangan di film ini. Tantangan di film ini apa ya? Sebenarnya tantangan terbesar kita adalah mengingatkan seseorang tanpa mereka tahu sedang diingatkan. Oke. Kita tuh apa Bi? Kalimatnya Bi? Apa? Ayo. Yang mana? You know what I mean, right? Iya, tahu. Gimana? Tantangannya itu kita orang Indonesia itu kan paling tidak bisa diceramahin. Tapi kalau mereka diceramahin dengan cara yang tidak ceramah-ceramah banget, mereka akan menerima sebenarnya. Mereka akan bisa gampang simpati sebenarnya gitu. Jadi ya film ini tuh sebenarnya ingin ngingetin kita kalau ada efek buruk dari berkembangnya teknologi komunikasi. Kita harus hati-hati gitu. Gue selalu pegang agama tuh bilang yang berlebih-lebihan itu nggak baik. Betul. Sebenarnya message-nya ada seperti itu gitu. Dan tantangannya adalah gimana membuat hal-hal seperti itu tuh jadi tidak berasa gitu. Tapi mereka nangkep. Gitu. Oke. Berarti dalam banget dong ya makna film ini. Kalau tapi ringan ya, ini menghibur ya, bukan kita terus tidak maksudnya apakah filmnya sekompleks itu dari jalan ceritanya, mungkin dari katanya ada twist-twistnya juga nih. Ya itu adalah bumbu-bumbu kemasan cerita supaya kita tetap menikmati ceritanya dengan enak. But that's not the point. Bukan itu. Kita gak ngajak teman-teman tuh tebak-tebakan, tapi treatment kita deliver cerita ini tuh ya dengan kemasan yang menghibur seperti itu gitu. Kalau kamu mau hibur tebak-tebakan boleh. Seru juga gitu. Tapi kalau kamu mau menggali lebih dalam, lebih seru lagi. Nih, tapi buat Mas Rosa nih, tadi bilangnya sebagai actor coach, itu gimana ngatur pemain-pemain ini Mas yang usil dan susah diatur ini sepertinya? Mereka pemain-pemain yang udah profesional ya. Artinya tahu kapan jam kita bercanda, kapan jam latihan. Artinya juga sudah tahu karena ada pemisahan tentang karakteristik nih. Ada karakter diri, karakter personal, ada karakter sebagai aktor dan ada karakter sebagai peran. Nah, mereka udah tahu tanpa harus disuruh kapan mereka mau masuk menjadi peran, kapan mereka keluar dari peran. Mereka udah punya metodenya. Kecuali Benny. Ya, menjadi diri sendiri ya. Banyak filternya jadi. Tumbuk-tumbuk. Tapi hariannya gimana Mas berarti Mas? Mereka ini. Hariannya selama syuting ya kayak gini ya. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Kalau ngomong harian, film ini tuh 180 derajat berbeda dari mereka sehari-hari. Serius? Sangat berbeda. Sangat. Mereka menjadi orang lain. Kecuali Benny. Aku terus lagi bener sabar ya Mas ya. Nah, yang menarik ada salah satu teman kita yang sampai mual-mual itu mual-mual karena karakter yang dimainkan itu sama sekali bertolak belakang sama dirinya. Ada karakter di sini kan lumayan gelap ya. Punya banyak layer yang seringkali kan karakter yang kita mainkan itu beda banget sama jiwa kita, sama spirit kita, sama cara berpikir kita, sama keseharian. Itu begitu masuk ke karakter itu memang bisa sangat mual. Dan siapa aja yang mual-mual tuh Mas? Benny. Benny lagi. Kristo salah satu ya. Kristo? Iya, yang salah satu yang kalau masuk karakter ini rasanya nggak enak banget gitu. Kristo kalau denger ini kita support kamu. Tapi ribet gak sih Mas Fajar? Proses syutingnya ribet nggak di film ini? This is Sleep Call ini saya bikin film paling nikmat. Gitu. Serius? Iya, karena ceritanya sangat aku kenali banget. Ini tentang ketakutanku selama. Jadi semalam saya baca di Letterboxd ada orang ya, dia mungkin baru pindah ke Jakarta, ke kota besar gitu ya, dari daerah ke tinggal di kota, mungkin dari Bantul ke Jogja, dari Malang ke Surabaya gitu. Dan dia ngerasa habis nonton Sleep Call itu, dia berharap ketakutan yang dia lihat di Sleep Call itu tidak terwujud dalam kehidupannya di kota, dalam kehidupannya ke depan gitu.
Oke. Dan saya jadi mengcapture dia, terus saya posting di Twitter dan mengatakan bahwa film ini adalah ketakutanku selama aku di Jakarta. Dan tapi tenang, kita bisa menghadapinya bareng-bareng dengan mengubah kota kita jadi lebih baik. Jadi bisa dibilang ini menginfluence orang-orang juga ya yang nonton ya. Jadi karena ini ketakutan yang biasa aku alami ketika selama pengalamanku hidup di kota, aku bisa memfilmkannya dengan tahu banget gitu celahnya gitu. Jadi tahu apa yang aku ingin omongkan gitu, supaya kita semua sadar bahwa ketakutan terbesar itu bukan hantu kadang-kadang, tapi adalah kesepian. Betul. Kadang-kadang tidak adanya harapan. Maksudnya sama Pak Rosa itu beneran kayak, karena ngikutin dari Instagramnya juga ngikutin sharing-sharingnya tentang acting. Jadi kayak selama ini syuting nggak pernah ada pantauan dari acting coach. Jadi beneran takut nih gimana kalau salah-salah gitu. Hari-hari pertama tuh beneran salah. Iya. Beneran deg-degan. Ternyata cara Pak Rosa dan yang lain ngerangkul tuh bikin nyaman, terus bikin kayak aku kayak ngerangkul setelah selesai syuting deh. Mbak, perasaan yang 2 kota itu kita aman deh kayaknya. Jadi bikin suasana jadi kayak bukan beban lagi, jadi kayak teamwork gitu. Kalau salah satu teamwork. Salah mulu Pak, saya Pak. Jadi kalau salah satu ya kita bareng-bareng perbaiki gitu. Yang saya rasakan ya suasananya seperti itu. Jadi kalau dibanding mereka yang udah aktor senior sebagai pendatang baru, di approach-nya dengan baik gitu ya. Makanya hari kedua, sampai selanjutnya itu saya nggak datang. Takut. Enggak, selanjutnya enak banget. Tapi buat Mas Rosa nih, gimana ngehandle pendatang-pendatang baru kayak Mas Benny? Dia nggak pendatang baru, dia udah. Loh, Buna Rachel V-nya kan baru tadi. Iya. Gimana Mas Rosa? Kalau saya kan sebagai pelatih itu nggak percaya sama bakat ya. Saya percaya sama ilmu pengetahuan dan percaya sama kerja keras. Artinya selama saya lihat mereka antusiasme pada ilmu pengetahuan, antusiasme pada kerja keras, nggak ada yang sulit gitu. Itu artinya kita udah sama-sama buka energi untuk bikin karya bareng. Nah kebetulan di Sleep Call ini semua begitu. Ini ada pertanyaan juga nih dari WhatsApp 0234 nih akhirannya. Kalau dari kacamata Mas Rosa, potensi apa yang Mas lihat dari film ini? Wah banyak. Ya seperti Mas Nugros tadi bilang sebagai sutradara, bahwa ini juga sebenarnya adalah representasi dari hidup ya. Film ini representasi dari hidup kita. Artinya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengalami peristiwa yang ada di Sleep Call akan jadi cermin sebelum bercermin di fakta, di realitas, sehingga bisa mengantisipasi apa aja sih yang bisa bikin hidup jadi nggak nyaman, bikin hidup nggak enak. Kayak misalnya kasus pinjol yang sekarang jadi merebak. Film ini bawain kasus-kasus yang terjadi di pinjol di level yang paling ekstrim. Jadi kalau lu pinjaman online, ya hati-hati, efek ekstrimnya bisa kayak yang ada di film gitu. Nah, begitu juga tentang relasi, tentang kesepian, ya hati-hati kalau kamu nggak bener-bener punya teman, hidupmu bakal sengsara lah, hatimu bakal kesepian, dan efeknya bisa kemana-mana secara psikologis gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah kalau kamu nggak sleep callan juga kamu nggak apa-apa nonton ini. Jangan itu dia. ngerasa wah gua nggak sleep callan kok, gua nggak relate sama filmnya. Oh enggak. Sleep call itu adalah salah satu cara supaya orang bisa berkomunikasi kan. Dan kita pasti berkomunikasi juga dengan orang lain. Karena itu apa sih hal lain yang kita lakukan untuk supaya kita tidak sepi gitu. Jadi pasti akan relate juga untuk nonton film ini. Jadi jangan khawatir kalau ada beberapa temen yang bilang aku nggak pernah sleep callan, aku nggak relate sama filmnya. Oh nggak. Ini bukan soal sleep call-nya ya. Bukan soal sleep. Ini soal cara berrelasi dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia. Gitu, Ben. Menarik. Ini buat Mas Biowa nih, ngomongin sleep call juga. Pertama kali syuting sama Laura Basuki gimana ya? Ngeliatinnya biasa aja. Pertama kali syuting sama Laura Basuki gimana? Ini pertama kali ketemu kan di film ini? Pertama kali, Iya, pertama kali. Tapi kenal udah lama? Baru di film ini juga. Ya Laura kita nyodorin calon pemeran Rama ke dia dan dia ngelis ini oke, ini enggak oke, ini enggak oke, ini enggak. Yang ini oke. Dapatnya sekitar ada 6 pemain lain lah. 6 kandidat ya. Iya, 6 kandidat. Terus kayak udah bingung Mas Fajar kayak udahlah yang ini aja daripada nggak ada gitu. Enggak. Daripada nggak ada yang ini aja nih yang ini aja.
Tapi gimana tandeman sama Kak Laura di film ini? Bondingnya gimana? Ya karena menurutku kita lumayan mirip personality-nya ya. Jadi kita Kok ketawa Ben, ini kan dia lagi serius. Ini dia tadi udah ngingetin loh. Jangan ketawa loh. Kita sama-sama diam kalau di lokasi. Hah? Iya. Loh kok kamu Gak percaya. Kok kayak gitu sih, Gak Ben? percaya. Beneran lo tadi jawabnya lagi serius. Mirip loh. di Mbak Laura di film, iya mirip tuh, gila kayak kamu. Spoiler. Di film. Sebenarnya fun fact-nya aku gemeteran sebenarnya kalau ketemu Laura. Karena aku ngefans udah lama. Terus ya, terus di hari keempat reading tuh aku pengen mengundurkan diri sebenarnya. Karena nggak ngerasa bisa syuting bareng dia gitu. Terus ada Mas Rosa yang yakinin bisa gitu. Akhirnya ya udah aku ikut. Nah, ini aku nggak tahu ya. Dia hari keempat dia mau resign itu hari keempat reading ya? Iya, hari keempat reading. Hari keempat reading, Ya, mau banyak yang resign. nggak tahu, Banyak yang Aku nggak tahu. Kaget banget dong, Mas. Ya orang nggak tahu kok kaget. Aku nggak tahu. Baru tahu sekarang ya? Baru tahu sekarang. Kenapa Starstruck atau gimana? Iya Starstruck, tapi ngerasa juga kayak capabilities-nya kayak belum nyampe sana gitu. Jadi kayak insecure aja sebenarnya. Nah, setelah itu dia kerja sangat keras. Oh iya. Artinya memproses karakternya. Keren. Nah, yang dikatakan Pak Rosa apa itu? Biar Apa? dia jadi mau. Apa ya? Kamu nanya ke dia Pak Rosanya ada Iya, di sini. makanya. Coba tanya Pak Rosa. Gimana sih? Kamu nanya Kenapa nanya ke Mas Fajar? ada di situ. Coba dong. Nggak, kamu isu apa beneran? Apa tuh Pak Rosa yang bikin ini apa Bio jadi Iya, gimana meyakinkan mau lagi jadi kerja Mas keras? Biowan nih? Ini aku bilang semua orang bisa. Tinggal mau kerja keras apa enggak. Betul. Dan ada ilmunya, semua ada ilmunya. Betul. Semua ada ilmunya. Dan hasilnya bisa kamu tonton ya, is good di Hmm. di filmnya hasilnya luar biasa. Luar biasa. Apakah canggungkah dari Kak Biowannya sendiri Starstruck gitu? Adakah proses pendekatannya sendiri? Ketika masuk set sih semuanya udah nggak terasa ya, emang udah jadi karakter masing-masing gitu. Jadi Oke. kita fokus sama karakternya, udah nggak mikirin perasaan pribadi gitu. Jadi kayaknya nggak kepikiran ke situ sih. Laura sama Bionya udah ditinggalin gitu. Oh. Nah, itu mungkin bedanya pola coach yang saya terapkan. Jadi saya tidak menganjurkan ada chemistry personal. Oke. Justru saya menganjurkan adalah chemistry profesional gitu. Betul. Oke, menarik. That's why mereka sangat profesional semua ya. Aku makanya tadi aku bilang peran mereka di film Sleep Call ini hampir 180 derajat beda dari yang pernah kita lihat di keseharian ataupun di film yang mereka sebelum-sebelumnya menurutku ya. Oke. Kayak Dela juga kamu nggak pernah ngelihat Dela yang berbeda banget lah di sini gitu. Sampai dia harus latihan ngomong kasar. Serius? Gimana Kak Dela? Ceritain dong, coba dong. Aduh. Iya sih sebenarnya ini pengalaman yang menarik juga ya jadi Bella di sini, karena di sini tuh Bella tuh beneran kayak ngegas terus ngomongnya tuh yang kasar gitu. Dan aku sebenarnya cukup beruntung karena waktu kita reading itu ternyata ada temanku yang lagi diteror sama pinjol. Oh beneran? Benny namanya. Bukan. Kenal lagi aja nih orang. Kacau orang ini. Jadi bukan dia yang diteror sama pinjol. Jadi dia itu ternyata jadi apa sih namanya? Jadi dia punya karyawan. Oke. Karyawannya itu ngasih KTP-nya dia untuk jaminan. Jadi dia yang diteror, temenku yang diteror. Oke. Dan beneran kayak ditelepon, dianjing-anjingin, dikata-katain di WhatsApp. Nah, itulah jadi sumber inspirasiku untuk Bella. Karena ada temennya sendiri yang ngalamin. Gitu. Menarik. Tapi anyway Mas Fajar. Yes sir. Ini film katanya ditampilin di International Indonesian Film Festival New York. Ya. Itu prosesnya gimana? Ya mereka tertarik dengan jadi gini, ketika kita berencana membuat film ini, kita kan ada test cam. Kemudian kita reveal lah test cam first look-nya Laura yang berdarah-darah itu. Dan baru foto itu aja orang sudah Wah, Benny. apa ya, atensinya tuh cukup rame gitu. Jadi cukup promising nih. Promising gitu. Mungkin mereka juga penasaran gitu, kenapa sutradara Sri Mulat bikin film thriller kayak apa gitu. Kemudian Laura berdarah-darah. Kenapa nih gitu. Jadi mereka nanya, kemudian dia minta screenernya, kita kirimin link untuk nonton, mereka kurasi dan ya
cocok untuk menjadi penutupnya IFF New York itu. Berarti siapa aja yang berangkat ntar Mas ke New Yorknya itu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, cuma submit doang. Iya, karena kan ya kita lagi kebetulan lagi promo gini kan, jadi mending kita fokus untuk menemui penonton-penonton di Indonesia. Terbaik. Dingin susah toiletnya di sana. Oh gitu. Nggak ada air, tisu. Bener juga ya. Pakai tisu ya. Iya. Kalau tadi kan menarik tuh. Kalau ngelihat fotonya kalau Laura berdarah-darah, itu berarti ribet nggak pengaturan darahnya gitu? Wah, ada settingannya sih. Yang pertama, pengalaman pertama saya bikin thriller itu, ini film yang harus dibuat dengan penuh tanggung jawab. Jadi produser Santi dari Idean Pictures, kita di Idean Pictures itu mengatur bagaimana dua hal ya. Yang pertama, adegan-adegan kekerasannya itu safety dengan latihan, dan kita mendiskusikan safety-nya ada sendiri. Kemudian yang kedua adegan intimasi ya. Intimasi doang kesannya nggak enak ya. Adegan-adegan intimasi yang ada di film ini itu ada koreo intimasi apa namanya? Intimasi koordinatornya gitu. Jadi baik adegan actionnya, adegan gore-nya, darah-darah itu, dan adegan intimasinya, itu dua-duanya ada koreonya, ada latihannya. Bagaimana kamera, bagaimana darah akan muncratnya kapan, bagaimana senjatanya semua dibikin mock up, terus bagaimana safety kenyamanan ketika adegan intimasinya gitu, bajunya yang kalian lihat di layar itu aslinya tidak seperti yang kita pada hasil filmnya ya. Iya. Nggak sekedar tiba-tiba, di sini adegannya ciuman ya gitu misalnya. Enggak, itu ada trik-trik kamera dan ada sistem yang aman, nyaman bagi semua aktornya gitu. Jadi tetap safety ya. Ya, kita melakukannya dengan ini kita mencoba untuk memulai budaya yang lebih profesional bagi kesehatan mental para pekerja filmnya gitu. Insya Allah. Juga aktornya gitu. Pertama kali saya nonton itu di special screening, saya kaget kenapa filmnya bisa jadi seperti ini. Ini saya sebagai pemain aja kaget, dan setelah premier saya nonton tuh saya berada di tengah-tengah penonton undangan juga, itu sangat menikmati ekspresi mereka, bagaimana mereka menikmati film itu. Di adegan yang mungkin gore tadi ya, penontonnya ekspresinya sangat kelihatan gitu. Dan ini genre yang cukup berbeda ya Mas, nggak banyak yang ada di Indonesia. Kalau misal ini diberi kesempatan, mungkin sinias Indonesia akan lebih berwarna lagi. Mereka ini bisa ada jalannya gara-gara Sleep Call, nanti lebih berwarna lagi, berani bikin genre seperti ini. Keren, cakep. Dan ini film yang penting untuk perempuan menurutku ya. Penting untuk perempuan. Penting untuk perempuan, dan kenapa harus ditonton sekarang? Sementara itu tulisannya Jeronimo, radionya anak laki-laki. Gak ada urusannya, nggak ada. Film yang ini serius ya, film yang sangat penting untuk perempuan. Kenapa penting itu? Karena ibunya Sagittarius ya. Bukan. Belum nonton, nggak tahu. Belum nonton. Lanjut. Kenapa Ben? Kenapa penting Ben? Kenapa penting? Takut spoiler aku Mas. Ya hati-hati kalimatnya. Iyalah. Kalimatnya harus hati-hati. Iya. Yang tepat gitu. Coba dulu. Mungkin kesimpulan. Spoiler yang lain. Belum. Bapaknya Bio ya Anda ya. Ini karena seperti menggambarkan bagaimana perempuan harus berjuang di kehidupan, ini akan digambarkan di film ini. Iya, karena kalau terlalu excited spoiler Mas. Betul. Oke. Ya, semua orang pengen hidup tenang, pengen hidup damai, pengen hidup bahagia. Nah, film ini mengusung konflik-konflik yang tidak bikin kita bahagia. Jadi kalau Anda nonton jadi tahu bagaimana untuk menjadi bahagia, supaya Anda terhindar dari situasi yang tidak bikin bahagia. Itu film ini. Gitu Mas Benny. Kalau jawab kayak gitu Ben. Gitu cara jawab tuh. Spoiler Ben. Karena ini suspense thriller dan thrillernya bener-bener dari awal sampai akhir itu konsisten. Boleh ngajak teman, tapi kalau nonton sebisa mungkin jangan sambil ngobrol. Dan nikmati aja tiap detiknya, tiap menitnya sampai akhir, nanti akan mendapatkan klimaks di akhir sih. Wih, Benny, keren. Beri kami kesempatan sih, beri para sineas ini kesempatan untuk menikmati karyanya. Karena ketika diberi kesempatan nanti kita akan lebih bebas lagi, lebih
lebih apa ya, level up lagi berkaryanya gitu. Berarti ya ini ya banget tuh sekarang. Udah tinggi banget sekarang nih ya. So is for the industry ya. Buat industri film ya. Gak cuman buat kita di sini gitu. Jadi teman-teman sutradara, filmmaker bisa lebih explore, aktornya juga bisa lebih explore dalam peran-peran mereka yang berbeda. Jadi keuntungannya adalah kedepannya film Indonesia bisa lebih baik lagi dari Sleep Call gitu. Amin. Kalau dari Mas Rosa, harapannya apa Mas Rosa buat Kancah Muda Jogja nih? Buat Kancah Muda di hidup ini banyak hal yang tidak terduga. Tapi kalau kamu nonton film ini, kamu bisa menduga bagaimana dunia ini akan bergulir. Gimana Kak Dela? Ya mungkin kalau aku lebih ke harapannya semoga abis nonton ini teman-teman di luar sana akan lebih peka sama teman-temannya gitu. Teman-temannya. Siapa tahu ada teman-teman kalian di luar sana yang kelihatan happy-happy aja, ternyata tidak. Kita kan nggak pernah tahu ya. Cobalah lebih peka gitu. Mungkin ada Dina-Dina lain di luar sana yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Ini film kita yang pernah mungkin dalam hidup kadang-kadang adalah harinya bangun pagi dan merasa kesepian. Nggak tahu mau kemana gitu. Atau aduh nanti masa depan gue tuh gimana ya. Gue pernah lulus SMA menuju kuliah tuh tiap hari nggak bisa tidur sampai subuh gitu, dan pagi-pagi bingung ntar masa depan gue kayak gimana gitu. Nah ketakutan itu yang ada di sini, dan kalau kamu pernah ngerasa seperti itu ya ayo kita bareng-bareng lihat Sleep Call dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik bagi orang lain, bagi kita juga. The real sound of Jogja, Geronimo FM.